Salam sejahtera, shalom. Kembali bersama saya, Pendeta Sopakua, dalam program 100 Hari Berdoa. Dan tiba saat kita dikumpulkan Tuhan di saat ini, di hari yang ke-25 dalam ibadah 100 Hari Berdoa. Sungguh satu sukacita yang besar ketika kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat nasihat-nasihat firman Tuhan sepanjang 25 hari yang telah lewat. Sebelum kita akan mempelajari pekabaran firman Tuhan di saat ini, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, baik mungkin secara pribadi 2-3 orang atau keluarga, orang tua, papa, mama, anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan di saat ini. Sebelum kita akan membaca ayat firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini Tuhan, lewat program 100 Hari Berdoa, di hari yang ke-25 ini, kami berkumpul kembali, baik umat-umat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada, secara keluarga, 2-3 orang dalam perkumpulan kecil. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Manakala kami akan membuka firman-Mu Tuhan, membacanya dan mempelajarinya, kiranya roh perjanjian, Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, memberikan pemahaman bagi kami, sehingga kami boleh menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan mempelajarinya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada, judul pekabaran firman Tuhan di saat ini adalah bersukacita di dalam firman. Bersukacita di dalam firman. Ada berbagai macam kebahagiaan, sukacita yang kita miliki, kita nikmati. Ya, sukacita oleh karena kita diberikan keturunan misalnya. Sukacita ketika kita diberkati Tuhan, punya rumah baru, punya mobil baru. Ketika kita berhasil dalam pendidikan, ini merupakan sukacita, ini merupakan sebuah kebahagiaan. Tetapi pekabaran firman Tuhan di saat ini yang kita akan pelajari bukan sukacita oleh karena semua keberhasilan itulah yang akan kita pelajari malam hari ini, tetapi sukacita oleh karena ketika kita mempelajari firman Tuhan. Pertanyaan yang muncul ketika kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini adalah, berapa banyak di antara kita yang memiliki kerinduan untuk mempelajari atau menyelidiki firman Tuhan? Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan, apa manfaatnya buat hidup saudara dan saya dewasa ini? Nah, Yeremia pasal 15 ayat 16 yang merupakan ayat inti atau ayat tema pekabaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ada Bapak, Ibu, anak-anak di mana saja. Saya pastikan bahwa kita semua sementara memegang Alkitab, dan kita akan buka Alkitab kita di dalam buku Yeremia pasal 15 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Nah, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, terima kasih karena kita sudah mendapat satu ayat kekuatan
bahwa ketika kita bertemu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan lewat Alkitab, dan sepanjang 7 hari dari minggu yang keempat dari doa 100 hari ini, kita akan mempelajari panjang lebar tentang firman Tuhan. Dan begitu menjadi sebuah kesukaan dan kesukacitaan ketika kita mempelajarinya. Bukan cuman saat kita mempelajarinya, tetapi ada sebuah kegirangan, ada sebuah kenikmatan tersendiri ketika kita menikmati berkat Tuhan lewat sajian firman Tuhan. Nah, ini merupakan sebuah pergumulan daripada Nabi Yeremia itu sendiri. Dalam ungkapan doa yang rendah hati dari sang Nabi kepada Allah di surga, yang mengungkapkan tentang kelurusan hatinya maupun kesulitan-kesulitan yang dilaluinya, sungguh menghibur bagi kita bahwa apapun yang menyakiti kita, kita memiliki Allah yang dapat kita datangi, yang di hadapannya kita bisa mencurahkan segala permasalahan kita. Dan kepada kemahatauannya kita dapat berseru seperti sang Nabi berseru tadi di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan lewat buku Yeremia pasal 15 ayat 16 tadi. Yang pertama, aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Nah, perkataan-perkataanmu ditemukan olehku. Dalam bagian pertama ayat inti kita di hari ini. Artinya, ia menyelidiki kitab suci, tekun mempelajari hukum Tuhan, dan mendapati di dalamnya apa yang menghidupkan kehidupannya jika dia mencari, dan dia akan menemukan. Sungguh sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Yeremia. Dia adalah seorang yang tekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Dia adalah seorang yang suka menyelidiki firman Tuhan. Pertanyaan bagi kita di saat ini adalah, apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama seperti Nabi Yeremia ketika bagian pertama dari ayat tadi menjelaskan bahwa Yeremia sendiri punya kerinduan untuk menyelidiki dan mempelajari akan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari demi hari kita punya kerinduan, keinginan yang muncul dari dalam hati ini untuk mempelajari firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mempelajarinya, poin yang berikut, poin yang kedua, maka aku menikmatinya. Iya, perkataan-perkataan Tuhan itu diterima dengan senang hati, seperti makanan bagi orang yang lapar. Dia menyambutnya, dia mencernanya, mengubah hidupnya, dan dia dibentuk oleh kebenaran-kebenaran yang dia selidiki, yang dia pelajari, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Dan bagian ketiga dan keempat, bagian akhir daripada Yeremia pasal 15 ayat 16 tadi, di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman-Mu itu menjadi kesukaan bagiku. Di saat kita susah, di saat kita punya masalah, orang-orang muda, masalah orang muda, suami istri, masalah di dalam rumah tangga, keluarga, masalah kehidupan sehari-hari. Ingat, firman Tuhan memberikan sebuah suasana hati yang indah. Firman Tuhan mengangkat segala beban hidup kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan rohani bagi kita untuk bisa menyikapi keadaan dunia dewasa ini. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa lewat pikabaran firman Tuhan di saat ini, mari kita bersuka cita di dalam firman Tuhan. Mari kita berbahagia ketika kita punya waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita berbahagia. Mari kita dipenuhi dengan kehidupan yang enak, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, walaupun kita berada di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Saya ajak kita semua untuk gunakanlah waktu sesering mungkin untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk memperdalam pengetahuan kerohanian kita terkait dengan firman ini. Siapa bilang kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain?
Oke, bisa saja. Tetapi hal yang paling pertama dan yang paling terutama adalah mari kita menyibukkan diri kita dengan merenungkan kasih Tuhan lewat pekabaran firman Tuhan yang kita akan baca, kita akan pelajari selama 100 hari berdoa ini. Bahkan bukan cuman ketika 100 hari berdoa ini selesai. Setiap hari kita luangkan waktu kita. Bapak Ibu, orang-orang muda, anak-anak dimanapun Anda berada. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat mencintai Anda. Olehnya itu Tuhan memberikan buku suci, Alkitab, firman Tuhan ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita miliki dia bukan cuma sebagai sebuah simbol bahwa kita memiliki Alkitab, kita orang Kristen, tetapi biarlah kita memperdalam iman dan kerohanian kita lewat mempelajari firman Tuhan dan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Mengakhiri akan renungan saya di saat ini, ada sebuah kutipan dari pena inspirasi Nyonya White yang terdapat di dalam buku Christian Education halaman 58 yang berbunyi demikian. Tidak ada yang lebih diperhitungkan untuk memperkuat kecerdasan selain mempelajari kitab suci. Tidak ada buku lain yang begitu ampuh untuk mengangkat pikiran kita, memberi tenaga pada pemikiran kita, seperti kebenaran Alkitab yang luas dan mulia ini. Jika firman Allah dipelajari sebagaimana mestinya, manusia akan memiliki pikiran yang luas, pikiran yang dimurnikan, dimuliakan. Karakter dan tujuan yang pasti, yang jarang terlihat pada masa kini, lewat pekabaran firman Tuhan akan dibentuk dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, apakah Anda merasa ada sukacita tersendiri ketika Anda mempelajari firman Tuhan saat ini? Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk membagikan kesukacitaan itu dengan seseorang hari ini? Saya berikan tantangan untuk kita. Mari kita berbagi sukacita kita dengan seseorang hari ini, sehingga mereka juga akan dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini bersama dengan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami boleh menggunakan waktu ini untuk mempelajari firman Tuhan. Firman ini akan sangat berguna bagi kami apabila kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Ketika kuasa Roh Kudus dipadukan dengan usaha manusia untuk menghidupkan pekabaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, maka kami percaya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan, biarlah ada sukacita, ada kegembiraan manakala kami mempelajari firman Tuhan. Dan kami akan berkomitmen dengan Tuhan untuk membagikan sukacita yang ada dalam kehidupan kami kepada seseorang hari ini, bahkan kepada siapa saja yang akan kita temui, sehingga di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekhawatiran, mereka juga akan menerima sukacita yang sama lewat firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam program 100 hari berdoa ini kami sangat dikuatkan, dan kami percaya kami akan meluangkan waktu untuk hari esok dan seterusnya sampai 100 program 100 hari berdoa ini boleh berakhir, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.